Oke, sebagai langkah memberikan saran dan juga solusi juga bagi pemerintah kita, sebetulnya kalimat waspada dan juga cermat yang harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi kondisi yang terjadi. Anda melihat kemungkinan ada bulan Ramadan dan lain-lain yang biasanya mempengaruhi produksi, apa saja yang kiranya perlu diantisipasi dan menjadi langkah mitigasi pemerintah? Yang pertama tentu harus kita, kalau pengalaman kita sekali lagi, Ya. buat 40 tahun, selalu ada 3 angka yang harus sangat selalu diperhatikan. Yang pertama tentu stok yang ada di Bulog, karena ini benar-benar yang menjadi penguasaan pemerintah. Stok itu akan betul-betul bisa jadi andalan pemerintah untuk melakukan intervensi. Itu pertama harus kita lihat. Kemudian yang kedua adalah perkiraan produksi. Dan ini makin hari teknologi makin canggih untuk bisa memperkirakan bagaimana produksi pangan kita ke depan itu seperti apa. Dan itu punya jangkauan perkiraan yang makin jauh. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita sudah punya, bisa bikin prediksi dengan sangat baik. Dan yang ketiga tentunya harga. Amatilah dan cermatilah harga. Ini dengan sangat detail, dan saya kira juga pemerintah sudah terbiasa melakukan itu. Kemendagri setiap minggu memimpin bagaimana laporan inflasi dari daerah, itu memonitor harga. Nah, 3 ini sebenarnya sudah ada. Ya, tinggal kemudian bagaimana itu dicermati dan mengambil keputusan pada saat yang tepat. Oke, baik. Tadi di awal Anda katakan bahwa memang produksi beras kita sejak zaman Pak Harto begitu ya, ini juga dinamis sekali bergeraknya naik dan juga turun. Apabila pemerintah juga menstop impor untuk memberikan produksi beras yang lumayan stabil dan juga bergerak cukup signifikan, apa kunci dari pemerintah yang harus dilakukan, Pak Bayu? Yang jelas tadi saya katakan bahwa impor atau tidak itu seyogianya menjadi konsekuensi dari produksi dalam negeri. Jadi kita tidak bisa misalnya gara-gara menyetop impor terus produksi naik, itu enggak, pengalaman kita tidak demikian. Ya. Jadi produksi kita naik dan kemudian berlebih atau swasembada, maka kita stop impor. Nah, dari sisi produksi maka memang ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama adalah tentunya yang paling penting adalah lahan yang beririgasi. Nah, ini kombinasi antara konversi lahan, menyusutnya lahan pertanian kita, atau rusaknya lahan sarana irigasi, itu akan sangat mempengaruhi produksi. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola usaha tani dengan sangat baik, karena andalan kita masih Jawa. Dan di Jawa ini pertama susutnya yang paling besar, dan yang kedua juga tanah-tanahnya sudah sebanyak yang membutuhkan perhatian lebih, karena tanah-tanahnya sudah terlalu lama dieksploitasi untuk suruh nanam terus ditanemin terus. Itu membuat tanahnya menjadi berkurang kesuburannya. Itu laporan dari Pak Penas yang lain sudah menunjukkan gejala yang sangat serius mengenai hal itu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita mengelola pasca panen. 90% lebih dari gabah kita itu masih tergantung pada matahari untuk pengeringannya. Padahal kalau gabah tidak dikeringkan, jadi setelah panen tidak dikeringkan, itu cepat sekali rusak dan kemudian nanti kita banyak sekali lossesnya gitu. Nah, ini membutuhkan langkah-langkah yang serius untuk melakukan investasi di pengeringan. Nah, kalau itu kita lakukan, paling tidak 3 poin itu, saya kira kita akan punya daya tahan di dalam usaha perpadian dan perberasan kita dengan lebih baik. Oke. Tentunya Anda katakan banyak tantangan dan juga perlu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, terkhusus bagaimana menjaga produktivitas komoditas beras ini. Sebetulnya dengan fokus juga dari Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan, Pak Bayu, apakah Anda juga melihat adanya hal yang cukup bertransformasi di lapangan yang kiranya juga nantinya akan mendukung terkait swasembada pangan dan juga apa yang kiranya ada kebaruan di lapangan terkait produktivitas komoditas beras kita? Yang salah satu yang menurut saya yang betul-betul sangat kita appreciate ya adalah Pak Prabowo itu sekarang memperkenalkan pada kita konsep pangan yang baru, yaitu gizi. Dengan program makanan bergizinya, makan bergizi gratis istilahnya itu benar-benar memberikan pelajaran pada kita bahwa pangan itu bukan hanya beras tok, bukan jagung saja gitu. Tapi istilah saya tuh pangan adalah nasi rames. Semua yang ada di dalam piring itu, dan kalau sekarang yang makan bergizi yang tray-nya itu, di situ harus lengkap gitu. Itu menurut saya adalah sebuah
langkah yang saya tidak lihat dalam 30 tahun terakhir. Mungkin terakhir Pak Harto yang bikin pada tahun 70-80 untuk program semacam itu. Ini menurut saya sebuah terobosan yang sangat baik. Tentu masih akan banyak tantangan, masih akan banyak proses yang harus kita lewati untuk membuat itu menjadi garis depan dari kebijakan pangan kita. Merubah dari komoditi menjadi produk, menjadi pangan. Jadi di sini produksinya memang masing-masing, ada produksi beras, ada produksi daging, ada produksi masing-masing. Tapi yang menjadi paling esensial adalah menjadikannya jadi satu di satu piring itu. Nah ini saya kira kita antusias dan bersemangat melihat perkembangan ini. Tapi kita juga menyadari belajar di negara lain, prosesnya tidak mudah dan butuh waktu.